Hai semua, salam kenal dengan saya Novi dan ini channel baru saya. Assalamualaikum buat yang baru bergabung. Jadi di video pertama ini saya akan membahas tentang Law of Attraction atau Law of Projection dan bagaimana LOA and LOP ini dalam Islam. Sebelumnya saya mau cerita sedikit. Di tahun 2009 saya mulai kenal The Secret dan mulai menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hingga suatu hari saya menyadari, sebagai seorang penganut agama Islam, saya jadi bertanya-tanya tentang bagaimana pandangan Islam terhadap Law of Attraction. Terlebih, saya termasuk orang yang sangat concern tentang why dari segala sesuatu. Dan LOI ini kan merupakan hal spiritualitas yang mempengaruhi belief kita, yang memang harus sangat hati-hati sekali untuk dijadikan belief dan habit sehari-hari. Hingga di tahun 2013, saya akhirnya menemukan salah satu chirp story yang dibuat oleh Dr. Zaidul Akbar. Kalau ada yang belum tahu, chirp story itu adalah kumpulan tweet ya, di zaman dulu saat belum ada Twitter a thread. Pada saat itu, Dr. Zaidul Akbar belum seterkenal sekarang, dimana sekarang kayaknya semua orang udah tahu siapa beliau. Baiklah, untuk memahami lebih baik pandangan Law of Attraction dalam Islam, saya akan menarasikan chirp story Dr. Zaidul Akbar berikut ini, dipublish 9 Agustus 2013. Perbincangan menarik dan ilmiah mengenai Law of Attraction, atau Dr. Zaidul Akbar menyebutnya sebagai Law of Lauhul Mahfuz. Silahkan disimak dan sebarkan ke yang lain. Semua yang ada di alam semesta sesungguhnya berasal dari sumber yang sama. Jika matahari bisa menghasilkan panas melalui reaksi fusi, secara prinsip manusia juga bisa melakukan reaksi fusi. Itu karena manusia berlimpah hidrogen, artinya manusia sanggup berbagi energi jauh lebih kompleks dari matahari. Sebab bahan bakunya, yakni hidrogen, itu sudah ada di dalam diri kita sendiri. Malahan, matahari sebenarnya reaksi fusinya lebih sederhana loh. Pada matahari hanya melibatkan 2 proton yang disatukan. Neutron bertemu proton lalu disatukan lagi hingga muncullah cahaya. Artinya, keyakinan atau persepsi seseorang bisa membawa ke dimensi yang karakter dimensinya belum berlaku. Namun proses ini hanya Allah yang tahu, namun bisa sedikit dijelaskan. Mekanisme tunggal di alam ini ibarat komputer induk yang mengatur setiap kejadian di alam semesta. Alam semesta sendiri merupakan sebuah sistem yang padu dan saling terhubung. Proses yang rumit di alam semesta ini, hingga sederhana sekalipun telah ada mekanismenya. Sehingga sebuah kejadian di suatu tempat akan mempengaruhi wilayah semesta lainnya. Mekanisme universal ini bersifat keseluruhan, artinya seluruhnya bisa diketahui dari posisi mana saja. Stephen Hawking menyebutnya mekanisme universal atau alam bawah sadar, dan dia menyebutnya the grand formula atau formula rumus dari segala kejadian. Yang luar biasanya adalah Al-Quran disebut sebagai Lauhul Mahfuz atau Kitabun Mubin. Allah menyebutkan itu dalam surat Al-An'am ayat 5-9 yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, atau Lauhul Mahfuz. Komputer induk atau server ini bisa diakses oleh otak kita karena ia terhubung dengan manusia. Otak manusia yang jumlahnya miliaran dapat dianalogikan sebagai komputer klien. Kita mengaksesnya lewat mekanisme alam bawah sadar tadi. Carl Jung menyebutnya sebagai kesadaran kolektif atau mekanisme otomatis versi Maxwell. Mekanisme ini tidak hanya mempengaruhi diri seseorang, tapi mempengaruhi orang lain di sekitarnya, bahkan melibatkan mekanisme alamiah sekitar. Ketika seseorang meyakini sesuatu, alam bawah sadarnya akan merekam keyakinan tersebut walau terlihat tidak logis. Semakin kuat keyakinannya, makin kuat pula
rekamannya. Selanjutnya, terjadilah mekanisme otomatis di bawah sadar yang mengkoordinasikan semua variabel alam semesta menuju keyakinan tersebut. Jika keyakinan kita mantap, semua variabel di alam seakan-akan digerakkan untuk mendukung keyakinan tersebut. Hal-hal rasional seakan-akan tidak berlaku lagi. Hukum alam seakan-akan berhenti, karena kita telah bermain di dimensi lain. Penelitian neuroscience telah berhasil memetakan beberapa jenis gelombang otak saat manusia berada pada keadaan tertentu. Gelombang theta misalnya, menandai hadirnya ketenangan, kedamaian, dan sensasi keselarasan yang lembut dan menyejukkan. Dan uniknya, di alam semesta juga punya frekuensi seperti itu. Dan dimanapun, kapanpun, gelombang mikro itu selalu hadir. Jika kita meyakini sinkronisistis, kedua fenomena itu tentulah saling berhubungan. Eksplorasi lanjutan menunjukkan keseragaman di setiap partikel di alam tersebut adalah keniscayaan. Jadi, saat seseorang berada pada gelombang theta, ia sesungguhnya sedang channeling dengan alam semesta. Saat itulah kita merasa tenang dan damai. Jadi, bagaimana cara mengakses server Lauhul Mahfuz tadi? Syaratnya dari alam sadar turun ke alam bawah sadar. Via apa? Via ketenangan. Caranya gimana? Caranya dengan merecite Al-Quran atau tilawah Al-Quran yang paling mudah. Jadi, saat seseorang membaca Al-Quran, ia mengakses ke alam bawah sadarnya dengan pengulangan-pengulangan yang Al-Quran lakukan. Sehingga sebenarnya hal-hal yang selama ini diyakini sebagian orang sebagai hukum ketertarikan bisa jadi benar atau bisa jadi salah. Bagaimana syarat dan caranya? Ubahlah kesadaran dan persepsi. Karena tanpa pengetahuan, pemahaman proyeksi ke depan, maka perubahan itu sulit terjadi. Kesadaran diperlukan sebagai panduan langkah dan aktivitas apa yang akan dikerjakan. Bagaimana cara melakukan itu semua? Mudah sekali. Terjunlah ke alam bawah sadar untuk mengakses komputer induk. Jadi dengan mengakses Law of Lauhul Mahfuz inilah semua kerasionalan itu tidak akan berlaku, karena ia bicara pada dimensi lain. Kuncinya apa? Kesadaran. Dan kesadaran itu akan bermula dari kekuatan, yaitu iman. Dan kekuatan itu adalah kekuatan tertinggi. Iman tidak mengenal logis atau tidak. Semakin tidak mungkin pemikiran tersebut, semakin tak sadarlah ia. Karena komputer induk tak mengenal istilah-istilah itu semua. Anda bisa mengakses ke pemilik komputer induk tadi, yaitu Tuhan, pemilik alam semesta. Sangkakan ia dengan sangkakan yang Anda suka. Jadi persepsi bahwa Allah sesuai dengan sangkaan hambanya amatlah benar. Karena semua akan terjadi sesuai dengan kadarnya. Tidak hanya dimensi non-fisik, dimensi fisik kita pun akan bereaksi ketika kita sampai pada dimensi tersebut. Pertanyaannya, siapakah pemilik Lauhul Mahfuz itu? Bagaimana cara kita mengakses pemilik Lauhul Mahfuz tadi? Jawabannya sederhana, yakni dengan doa dan sangkaan kita kepadanya. Mau doamu logis, mau enggak, mau sangkaanmu seperti apa kepadanya, maka alam semesta akan mengikutimu atas perintahnya. Sekali lagi disclaimer-nya, atas perintahnya. Nggak perlu pakai logis-logisan dalam berdoa, karena super server di Lauhul Mahfuz itu nggak tanya logis atau gimana. Dan luar biasanya, Anda bisa mengakses Lauhul Mahfuz ini langsung kepada pemiliknya dengan sangkaanmu kepadanya. Lauhul Mahfuz itu bisa kita akses kalau hati kita pun inline dengan frekuensi pemiliknya dan Lauhul Mahfuz itu sendiri. Ya, pilihannya terserah Anda sendiri, karena Allah telah memberikan otak kepada kita yang tidak terbatas dan sebenarnya sudah online dan inline. Maka tinggal mau dipakai atau enggak tuh kemampuan tak terbatas itu. Saya katakan tak terbatas karena memang otak manusia tidak terbatas. Al-Quran sudah ada, zikir sudah ada. Itulah proses menuju inline dan online ke Lauhul Mahfuz. Buktinya apa? Gelombang-gelombang pada saat zikir yang benar, tilawah Al-Quran yang benar adalah gelombang tenang.
semuanya gelombang tenang. Artinya Allah ingin hambanya selalu online dan inline dengan lauhul mahfuznya. Sayang kan kalau nggak dimanfaatin, makanya banyak-banyaklah merenung, tafakur supaya bisa ngakses ke sana. Jadi, law selama ini yang orang yakinin sebagai law of attraction itu sebenarnya apa? Nah, saya pun tidak tahu, namun hati-hatilah karena di sana tidak ada kitabun mubin atau lauhul mahfuz. Semua terjadi dengan sendirinya tanpa mekanisme pengatur itu semua. Siapa sumbernya, bagaimana caranya, sehingga bagi saya apapun law itu semua bermuara pada satu, Al-Quran. Lucunya, ada yang malah justru nggak tahu bahwa semuanya sudah ada di lauhul mahfuz. Padahal semua ada di sana, sudah diatur di sana, di lauhul mahfuz. Siapa yang ngatur? Sang pemilik server tersebut tentunya. Terus-terusan aja berimajinasi, action, sehingga kamu sampai ke dimensi lauhul mahfuz ini. Lakukan dengan mekanisme alam bawah sadar, dengan cara masuk ke frekuensi tadi. Itu sebabnya, orang-orang yang dekat dengan Allah via zikir dan lain-lain tadi, akses mereka sangatlah mudah. Mekanisme itu semua sudah ada dalam kitabun mubin, menuju ke server lauhul mahfuz. Terjadilah manusia yang tak terbatas, yang udah masuk ke dimensi lain. Kita menjadi manusia tak terbatas kenapa? Ini penjelasannya. Perbandingan otak manusia 1 triliun sel dan lebah yang hanya 10.000 sel. Dengan beberapa puluh ribu sel otak tadi, si lebah ini dapat mengerjakan dengan membangun kompleks dan dapat ditinggali seluruh komunitas lebah, merawat anaknya, mengumpulkan serbuk sari dan aneka informasi, berkomunikasi melalui gerakan, suara, dan sikap tubuh, menghitung, menari, membedakan lebah lainnya, terbang dengan kecepatan tinggi, mengatur suhu tubuh, mencium bau, membuat keputusan-keputusan strategis dan sulit, berkerumun, dan membuat formasi yang canggih, berpikir, menyentuh, dan jika dibandingkan berarti hanya 0,0001% dari otak manusia. Ternyata otak manusia hanya dipakai maksimal 5%. Sebuah riset menunjukkan bahwa sel saraf dalam otak manusia berjumlah 10 miliar dan punya kemungkinan terhubung sebesar 28 nol, berarti 10 pangkat 28 nol di belakangnya. Artinya jika dituliskan total kombinasi permutasi dalam otak, ia akan menjadi 1 diikuti 10, juta, 0. Itulah sebabnya otak manusia itu nyaris tak terbatas. Jadi jika ingin mengakses lauhul mahfuz, maka syaratnya yaitu tadi, yakini sepenuhnya dan kesadaran diperlukan sebagai panduan langkah dan aktivitas besar ini. So, mengakses lauhul mahfuz ini tetap bermula dari kesadaran kita sebagai khalifah fil ard dan hamba Allah. Dan kemudian yang paling utama adalah masuk ke mekanisme universal itu dulu dengan gelombang-gelombang tadi. Kesadaran ke alam bawah sadaran hingga akhirnya ke komputer server tadi. Ya gitu deh, masih mau jadi manusia biasa, padahal kita diberi akses tak terbatas ke lauhul mahfuz tadi. Itu sebabnya ketika pemilik server ini memberi akses ke lauhul mahfuz tadi, maka semua jadi mungkin aja. Pakai syarat dan ketentuan nggak? Pastilah, nggak ada maksiat, nggak ada dosa, nggak ada yang jelek-jelek dilakuin, nggak bakal bisa akses kalau misalnya masih melakukan dosa. Nabi Sulaiman mampu mengakses angin dan bahkan punya radar burung hudhud. Masih mau jadi manusia biasa, yang biasa-biasa aja aktivitasnya, padahal ia punya akses ke lauhul mahfuz. Duh, sayang banget. Nah, sekian Chirp Story dari Dr. Zaidul Akbar yang sudah saya bacakan sebelumnya. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Apa punya opini atau masukan? Saya dengan senang hati loh bisa dapat berdiskusi. Tinggal put komen aja ya di bawah. Nantikan video-video saya berikutnya beserta dengan praktek yang udah saya jalankan dengan Law of Attraction atau Law of Lauhul Mahfuz ini. Sampai jumpa.